bijak Rasulullah الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat, orang tuaku dan saudaraku yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan utama sekali, waktu kita ucapkan kesempatan ini tentunya adalah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada saat ini tahun ini nampaknya Allah masih memberikan nikmat serta kasih sayangnya kepada kita semua berupa umur, berupa sehat, kesempatan, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan Allah secara mudah yang penuh berkah, di mana juga di dalam bulan suci Ramadan kita semua yakin bahwa bulan Ramadan itu adalah sayyidul syuhur, ujungnya dari semua bulan. Juga di bulan suci Ramadan adalah biasa digelar untuk bulan ampunan, penuh berkah. Oleh karena itu kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepantasnya lah kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan yaitu umur yang masih ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena orang yang bangga memanfaatkan umurnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digelar oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah khairun nas. Sebaik-baiknya itu manusia, kata Rasulullah. Antara umur Rasulullah. Sebaik-baiknya itu manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini gelar dari Rasulullah SAW. Sama dengan bapak-bapak dan ibu sekali, kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan umur panjang? Karena kita masih hidup. Hal yang bahagia. Kemudian kita manfaatkan umur kita itu dengan melaksanakan berbagai macam bentuk amal soleh. Jadi adalah bapak-bapak ibu sekalian, kita semua mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digelar Rasulullah sebaik-baik manusia dan diberi umur dan baik amal. Apa amalnya? Hadir kita melaksanakan sholat malam, sholat berjamaah, sholat sendirian, berpuasa dengan suci Ramadan di siang hari, sholat tarawih, sholat witir, mendengar ceramah agama, mungkin juga tambahan lainnya untuk kita banyak membaca Al-Quran, membaca zikir dan sebagainya. Inilah bentuk-bentuk orang-orang yang digelar Rasulullah sebaik-baik manusia yang baik juga panjang umurnya dan baik amalnya. Mudah-mudahan amal kita ini kita bisa pertahankan sampai akhir hayat kita menjadi orang-orang yang digelar sebaik-baik manusia. Janganlah menjadikan diri kita ini diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak memanfaatkan umur kita itu senantiasa melaksanakan amal kebaikan atau amal saleh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tidak seperti itu, ya bisa jadi kita dianggap juga wasyarrun nas, sejahat-jahat manusia. Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejahat-jahatnya itu manusia adalah panjang usianya juga, tapi sayang karena dia jahat amalnya. Jangan sayangilah diri kita ini, untuk menjadi orang-orang adalah
yang berbahagia, tidak menjadi orang-orang yang baik, yang kita menjadi orang-orang sejahtera manusia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita yang berasa curang Pak. Ya, dimanfaatkanlah usia kita untuk banyak-banyak melaksanakan amal saleh. Karena kita tahu Pak, umur kita ini kan dibatasi, tinggal sementara saja, tidak selama-lamanya. Suatu ketika nanti ada waktunya, mungkin kita masih ingin sekali berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi kita mau beribadah di dalamnya, tapi tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Hadir berarti ingin sekali sholat berjamaah, ingin kita melaksanakan sholat tarawih, mendengar ceramah agama, tapi tidak ada lagi waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir berbahagia, bulan Ramadan ini kita masih mana tahu bulan Ramadan akan datang. Kita tidak tahu apakah masih hidup atau sudah tidak ada lagi. Hadir berbahagia, kita tahu bulan suci Ramadan, bahwa kata Rasulullah ta'ala ummati ma fi Ramadan fatamannu an takuna samkulha Ramadan. Itu kan kita hafal semua lah. Andai kata itu umatku tahu, paham kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan itu, dia berangan-angan minta-minta agar semua bulan dijadikan bulan suci Ramadan. Saking mulianya. Andai kata orang itu tahu, apalagi kalau dilihat kemuliaannya dalam bulan suci Ramadan, itu luar biasa. Salat sunnahnya saja dinilai salat wajib di luar bulan Ramadan, apalagi kalau memberikan takjil, berinfak, apalagi masjid kita ini memerlukan CCTV supaya ya ada pengaman sedikit. Kalau memang rata-rata ada masjid dibongkar Pak, yaitu ada CCTV-nya itu. Tinggal kita ini Pak, yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini banyak-banyak infak ataukah donatur untuk membeli itu kelengkapan fasilitas masjid kita. Hadir berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah seperti ini Bapak, kalau bisa dipertahankan ya, setiap saat, setiap waktu kita datang, karena kita tahu di luar bulan suci Ramadan lagi sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Apatah lagi di dalam bulan suci Ramadan. Jadi usahakan kita semua hafal itu, terutamanya sholat berjamaah. Kenapa dia hafal? Karena sudah lama disampaikan, diingatkan. Kenapa diingatkan? Karena penceramah tugasnya mengingatkan. Hanya berbahagia. Kenapa diingatkan? Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perintah siapa-siapa. Ini perintahnya Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memperingatlah atau berdakwalah, nasihatlah. Karena sesungguhnya memperingat itu sungguh besar manfaatnya kepada orang yang beriman. Kita ini manusia biasa. Wajarlah kalau kita diingatkan, karena kita ini pelupa. Kita manusia itu sifatnya seperti itu, tidak lepas dari kesalahan dan kelalaian. Jadi perlu kita diingatkan, Pak, itu kita baru bisa berjamaah. Gimana kenapa sholat berjamaah? Sholat berjamaah dalam sholat ibadi wa isyrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian itu. Dengan perbedaan 27 derajat, beda kan Pak? 1 banding 27. Pasca darajah, hanya memahami kita tidak ada jaminan bahwa kita sholat sendirian itu diterima. Tidak ada salahnya, pasti ada salahnya. Kena yang 1, tidak ada lagi. Tapi kalau sholat berjamaah 27 dikurangi 1, 2, 3, 4 masih banyak lebihnya itu. Sholat berjamaah itu luar biasa. Ada juga di dalam sebuah kitab Tanbihul Hadir berbahagia, ada sebuah hadis Rasulullah SAW terkait masalah keutamaan sholat berjamaah itu. Man syaa ila sholat, kata beliau, maka tubatan fil jamaah fayaka hajat. Barang siapa yang datang
melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid. Pahalanya, keutamaannya, kemuliaannya, payah kehajatan, maka ia memperoleh pahala sama pahalanya orang yang menaikkan ibadah haji di tanah suci. Ini kan menggembirakan sekali lah Pak hadis ini. Karena namanya menaikkan ibadah haji itu tidak segampang Pak, tidak mudah Pak melaksanakan itu. Karena persyaratannya itu ya Pak yang bikin susah kadang-kadang. Biaya tidak ada juga kan. Apalagi mendaftar, lamanya kita mendaftar 20 tahun ke berapa tahun kan. Kalau yang mau kan cepat, nanti ada biaya 225 juta. Belum perjuangannya luar biasa, waktu yang kita pakai. Tapi bagi kita ini tidak sempat karena tidak ada syarat untuk menaikkan ibadah haji. Karena mahal. Ya, kita juga mau mendapatkan pahala sebesar itu. Solusinya hadir haji datang saja ke masjid untuk sholat berjamaah. Insya Allah ada jaminan. Luar biasanya sholat berjamaah. Apalagi kalau kita memakai etika kita laksanakan dengan berhaji. Karena juga kita itu bagus kalau ada etikanya. Kita datang ke masjid berwudu umpamanya bersih. Masuk di pintunya, sebelum masuk kita melangkahkan kaki dengan kaki kanan dulu. Sambil berdoa kepada Allah, Allahumma firli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Berdoa dulu. Bukan kita dilarang masuk masjid kalau tidak berdoa, tapi ada adab-adab yang bagusnya dilaksanakan. Apa artinya itu Pak? Ya Allah, ampun dosaku. Bukakanlah pintu kasih sayang. Kita berdoa kepada Allah. Jangan bosan, jangan malas, jangan segan. Minta kepada Allah itu. Allah suka, butuh dimintai pertolongan hadirin. Permohonan ampun. Kita juga butuh diampuni oleh Allah. Jangan kita mau diampun tapi tidak mau minta ampun. Ya salah. Hanya berbahagia. Minta dulu kalau bisa Pak. Meneteskan air mata. Minta masuklah. Kaki kanan dulu. Itu etika Pak ya. Masuk ke dalam masjid masih ada waktu, belum di kamar ini. Masih ada 3 menit atau 4 menit. Ya jangan dulu tunggulah. Salat sunat dulu 2 rakaat. Karena itu ajaran Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya. Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Manakala kamu masuk ke dalam masjid salah satumu, janganlah kamu langsung duduk. Ya. Sebelum engkau melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Itu kan ajaran Rasulullah. Itu bagus kita laksanakan Pak. Luar biasa itu kalau kita datang ke masjid. Karena ada namanya salat sunat tahiyatul masjid. Kalau di rumah kan tidak ada istilah itu Pak. Tapi kalau kita datang ke masjid, ada tambahan nilai kebaikan di sini yang bisa kita peroleh. Jangan kita libatkan itu hanya berbagai, jangan kita lalaikan itu, jangan kita tinggalkan, sia-siakan. Bisa salat sunat tapi tidak mau salat sunat. Sayang lah Pak. Masih ada lagi waktu ya salat sunat kan? Kabiliyah kan? Salat sunat bulan Ramadan. Hanya berbahagia. Sudah kita salat sunat, waktunya di kamar ya berdiri. Indahnya itu salat berjamaah Pak. Di kamar sama-sama berlomba-lomba mengambil saf yang pertama. Mengapa kita lomba-lomba saf pertama? Karena kita paham itu Pak dalam agama kita. Karena saf yang pertama khairu saffi la rijal. Sebaik-baik yang terutama itu saf. Ya. Bagi laki-laki ada yang pertama. Masih ada khusus di depan ya isilah. Tapi kalau sudah penuh nggak usah diisi. Ambillah saf kedua dan ketiga. Itulah namanya orang yang tenang. Tapi kalau cepat datang, ambil saf pertama. Saf pertama ini milik kita semua. Siapa saja boleh. Apakah wali kota, apakah camat, apakah lurah, apakah RT, masyarakat biasa, nelayan, orang miskin, orang kaya, semuanya miliknya. Hak berhak menempati posisi saf yang pertama. Jangan kita kecil hati. Di belakang ada saya orang miskin. Jangan. Allah tidak melihat itu miskinnya.
kayanya, apanya, Ustaz. Tidak. Hadirin bahagia. Siapa saja yang mau mengambil saf pertama silakan. Karena itu adalah lilin utama. Supaya berdiri imannya, memberikan aba-aba. Ya, mandor. Biasanya itu di mana-mana ada begitu. Kerjanya iman, kewajibannya, tanggung jawabnya. Biasa menghadap ke jamaah, biasa Pak ya. Menghadap ke jamaah dia bilang subuh. Itu biasanya. Kalau itu kita paham Pak dan diamalkan, mudah sekali. Apa sih artinya subuh Pak? Luruskan dan rapatkan saf. Karena meluruskan dan merapatkan saf itu bagian daripada kesempurnaan saf. Itu artinya Pak. Ya sekali-kali lah kita ini sebagai imam lah Pak. Ya di bahasa Indonesia kan aja biar kita mengerti di belakang. Jangan sampai ada yang tidak mengerti sehingga safnya tidak lurus. Padahal itu meluruskan dan merapatkan, menambah kesempurnaan saf. Berarti kalau bengkok kurang sempurna, kurang rapat, kurang sempurna karena tidak mengikuti ya apa namanya itu ya nasihatnya iman. Ada yang berbahagia, tapi kadang-kadang kalau imannya kesan sudah bilang kemudian rapatkan saf, ya umatnya juga kalau sudah pasang sujadanya tidak bisa juga tergesa-gesa, ditutup matanya lagi. Biar dia orang tidak mau goyang juga. Padahal itu kebaikan lah Pak itu. Susah juga kalau imamnya kasihan jalan-jalan, rapatkan. Ya, pekerjaan juga itu. Ada yang berbahagia. Kita saling pengertian. Imamnya memberikan komando, kita juga mau diatur. Ada yang berbahagia. Jangan diatur, tidak mau diatur. Susah juga lah itu Pak. Ya, demi untuk menambah kesempurnaan. Itu ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lagi kalau imannya seperti beliau ini, ya suaranya masih merdu, ya masih baik, lagunya apa segala, nyaman kan Pak? Kalau di rumah Pak, apalagi kita kalau paling-paling kita bisik-bisik aja, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisik-bisik? Kalau tidak mau didengar suaranya. Ada yang berbahagia. Apalagi kalau istrinya qari'ah, bapaknya suaminya, alhamdulillah tidak karu-karuan. Bisik-bisik tidak mau malu-malu, tapi kalau sholat berjamaah alhamdulillah wa syukurillah. Ya, sekali terakhir Pak. Iya, sholat berjamaah kita sedikitlah Pak bahas. Mudah-mudahan kita ini masih selalu berjamaah, masih selama diberi nikmat oleh Allah umur untuk melaksanakan sholat berjamaah ini Pak ya. Terakhir Pak, sebuah hadis Rasulullah di dalam kitab Tanwirul Ulum juga diterangkan, man sholat arba'ina yaum. Barang siapa yang sholat 40 hari berturut-turut, itu Pak ya. Bil jamaah, berjamaah. Berjamaah bagaimana? Dia bertakbiratul ula. Dia berusaha berupaya mendapatkan takbir pertamanya iman itu. Takbir pertama. 40 hari dia tidak ketinggalan, tidak pernah absen. Keutamaannya bagaimana? Kata beliau, kutibalahu bara'ah. Ia dicatat orang itu 2 kebebasan. Bebas dari kemunafikan dan bebas juga dari api neraka. Amalkan sudah banyak. Tapi jangan hanya 40 hari sholat berjamaah, sesudahnya tidak salat lagi. Ya tidak begitulah pengertiannya Pak ya. Ya salatlah seterusnya. Tapi kalau ada yang bisa mengambil suatu amanah 40 hari berturut-turut, usahakan. Bukan saja di sini, boleh juga di tempat kerja, boleh di mana-mana. Kan bisa saja itu. Jadi berjamaah takbir pertamanya imam. Ada yang berbahagia, keutamaannya ada 2. Tidak mau bebas lah daripada munafik itu Pak. Munafik dari kilas sekali nama. Orang munafik itu ancamannya dalam Al-Quran, lantai bawah di neraka tempatnya. Tapi kita bebas. Apa penyebabnya? Berkat daripada sholat berjamaah itu. Jadi yang berbahagia, bebaskan itu, bebas dia tindakan. Mungkin ini Pak, karena tidak bisa kita terlalu panjang kita punya ceramah, karena biasa banyak protes kalau kepanjangan. Ada yang berbahagia, ya ada batu-batu lah, ada macam-macam lah, amin.
Alhamdulillah, tapi belum ada kami juga ikan pak, ya belum ada juga batu-batu. Kenapa kan pak? Karena kita paham semua majalis musaat dan afdal antusolli rakaat. Duduk sejenak mendengar ceramah agama itu lebih utama daripada sholat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dan demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.